Ya Allah. Allah. La ilaha illallah. Wa ala alihi. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. Baik, kita lanjutkan jamaah. Iya, kalau bicara orang yang nganggur ya, yang lagi nggak punya pekerjaan, itu nikmat loh. Dari mana nikmatnya? Di dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Tidak memanfaatkan nikmat ini dengan benar. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Orang yang nggak punya pekerjaan itu kosong, jemaah. Kosong. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inni la akrah an ara syab sabahlan." Aku tuh benci kalau ngelihat ada pemuda nganggur. Nganggur gimana? La fi amalid dunya wala fi amalil akhirah. Dia tidak mengerjakan urusan dunia dan tidak mengerjakan urusan akhirat. Maka yang sedang kosong manfaatkan untuk akhirat. Ada sebagian kita yang nggak bisa baca Quran 1 juz sehari. Nggak punya waktu, Ustaz. Ini yang sedang di PHK, yang sedang nganggur, bisa baca Quran 5 juz. Bisa, Ustaz. 30 juz, bisa. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, ya. Tapi ana walaupun di PHK, ada kesibukan, Ustaz. Apa? Main game, Ustaz. Ada sebagian orang di PHK nggak ada kerjaan, sibuk Ustaz. Sibuk anak, sampai jari anak sakit ini. Maka tadi nikmat, Nabi menyebutkan nikmat. Waktu luang, waktu kosong itu nikmat. Ketika antum datang di tempat yang antum harus ngantri. Ngantri antum nggak ngapa-ngapain. Makanya orang kalau ngantri, sebelum masa handphone ini, apa ngantri di dokter ya, ada koran tahun 90 dibaca aja, bungkusnya kacang, dia baca. Ada apa tuh? Anda nggak ngapa-ngapain. Iya, manfaatkan waktu itu nikmat. Engkau bisa baca karena kosong, nggak ngapa-ngapain. Bisa sholat duha. Yang kerja nih, antum udah kerja. Berangkat jam berapa? Jam 7, pulang
Jam 5 lihat, jam 7 sampai jam 5 sibuk. Mau sholat duha sulit, mungkin sholat duha 2 rakaat, nyuri-nyuri waktu untuk sholat duha. Antum sholat duha dari jam 7 sampai hampir zuhur. Bisa sholat duha? Bisa. Kalau kita baca sebagian ulama sholat 100 rakaat, ya Allah. Gimana dia sholat 100 rakaat? Kita 2 rakaat hampir berantem sama istri. Cuma 2 rakaat. Karena istrinya, bang, jangan berangkat dulu bang. Sholat duha, gampang. Cuma 2 rakaat. Nih ulama 100 rakaat. Sholat lagi, sholat lagi. Maka nggak bisa sholat malam karena capek sholat duha. Berapa rakaat? Terserah. Ada yang mengatakan 8 rakaat. Alhamdulillah bisa 8 rakaat. Tapi antum bisa 18 rakaat, tafadhol. Terus sholat 2 rakaat. 2 rakaat dan waktu luang sebelum engkau sibuk. Sebagian orang nih jamaah subhanallah ya. Ketika jadi pegawai, dia kepingin datang kajian. Ya Allah, kapan ya anak bisa datang kajian? Masya Allah. Kenapa? Anak kerja Ustaz. Kan harus jadi pekerja yang amanah. Masya Allah. Ya. Doakan Ustaz, anak punya usaha sendiri. Kalau orang punya usaha sendiri, dia bisa tutup usaha dia kapan dia mau. Ketika dia punya usaha sendiri, dikatakan, ayo kajian. Afwan Ustaz. Anak online aja Ustaz. Hadi dunia jemaah. Kadang-kadang kita ngomong doang. Kalau kita biasa memanfaatkan waktu kosong, insya Allah kita akan dikasih waktu kosong sama Allah. Bagi teman-teman yang nggak punya waktu kosong, tolong antum ciptakan waktu kosong. Dengan cara apa? Baca Quran. Baca Quran itu salah satu yang memberikan berkah di waktu kita. Antum bisa lihat orang kalau nonton film. Film, berapa menit sih film itu? Ada 1,5 jam ya, seperti itu. Dia itu nggak capek loh jamaah. Bahkan dia bisa lanjut ke film selanjutnya. Tapi kalau baca Quran, 15 menit, alhamdulillah, udah panjang. Udah panjang gimana? Udah panjang. Coba perbandingkan kita jamaah. Ini sama-sama waktu luang gitu loh. Engkau gunakan untuk nonton, apalagi yang main game. Ada perempuan-perempuan yang ngeluhkan suaminya yang suka main game. Baca Quran, ya Allah Ustaz, baca Quran. 1 halaman aja tadi harus berantem dulu. Ayolah bang baca Quran bang. Emangnya wajib baca Quran? Insya Allah. Ini kalau sudah belajar kayak itu jamaah, tahu hukum sudah dia itu. Ngerti yang wajib dan gak yang wajib. Astagfirullahaladzim. Emangnya main game wajib? Dari kapan? Enggak, ini kan mubah. Astagfirullahaladzim ya. Baik, ingat waktu luangmu manfaatkan. Yang di PHK, yang kemarin waktu pandemi itu banyak orang punya waktu luang. Ada yang kerjanya sehari kerja, sehari nggak kerja. Ya Ustaz, anak senang Ustaz, tapi gajinya separuh masalahnya Ustaz. Ya sudah, separuhnya engkau minta sama Allah SWT. Kenapa kita nggak minta sama Rabbul Alamin? Innallaha huwar razzaq. Yang ngasih rezeki siapa? Allah yang kasih rezeki. Bukan tempat kita kerja. Dan teman-teman yang di PHK sampai hari ini masih hidup. Pernah ngelihat orang mati kelaparan karena di PHK? Ada jemaah, ini Ustaz yang di PHK di perusahaan ini semuanya mati di kuburan. Ya ada jemaah, Allah kasih rezeki. Maka yang punya waktu luang langsung manfaatkan. Berangkat umroh ya. Sebagian anak-anak muda ini ada yang sudah sukses. Dia udah punya waktu luang. Ketika anak tanya, kenapa antum nggak berangkat umroh, nggak berangkat haji? Ustaz, anak-anak masih kecil Ustaz. Loh, emangnya persyaratan haji itu anak-anak harus gede? Anak ini baru ya mungkin dia baca kitab yang lebih banyak gitu jamaahnya. Jadi syarat haji tambahannya anak-anak harus sudah gede. Dari mana antum dapat itu? Iya maksudnya supaya anak nggak kepikiran. Oh, kalau antum bisnis ke luar negeri ya nggak kepikiran Ustaz. Tapi kalau haji itu harus ikhlas Ustaz. Ya sudah. Kadang-kala Ustaz tuh kalah aja. Makanya Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu mengatakan, kalau aku debat sama orang pinter, aku bisa menang kata Imam Syafi'i. Kalau debat sama orang bodoh, kalah sudah. Udah nggak bisa, dilanjutkan nggak bisa. Karena dalilnya dia lebih banyak. Jadi ingat, waktu luang. Pokoknya antum melihat punya waktu luang, lihat. Ana mau manfaatkan buat akhirat anak. Apa?